you mau kaya, and you mau kayanya itu dengan cara yang segampang sebisanya. Jadi kamu masukin duit kamu ke saham, coba trading, coba crypto, coba apa. And then karena apa ya, faktor kamu diajarkan di sekolah, diajarkan di mana-mana, kamu itu akan terpengaruhi sama yang namanya berita. FOMC hari ini suku bunga naik atau turun, inflasi naik atau turun, unemployment naik atau turun. Dan berdasarkan pengumuman laporan resmi dari United States of America, mereka kasih laporannya apa, kamu akan memutuskan pencet hijau atau merah berdasarkan apa itu berita yang muncul. Do you think itu caranya para billionaires melakukan eksekusi trade-nya mereka? You pikir itu kuncinya? Forecaster yang bisa akurasinya tingkat nggak pernah 100% tapi 90% accurate, 95% accurate, mereka pakai data itu? Do you really think that? Ya, dalam hal ini jangan fokus ke saya dulu nih ya. Anggap aja kamu nggak tahu saya itu siapa, you nggak tahu akurasinya saya berapa, bla bla bla. Right? Omong secara logika dulu. Ini aku akan tunjukin di layar salah satu screenshot yang aku share di dalam komunitas privat kita, di komunitas VIP kita. Right? I share ini, ada pengakuan bahwa data unemployment itu dipalsukan. Waktu saatnya Joe Biden masih presiden dan pas sebelum election, sebelum pilpres, unemployment itu bagus banget. Banyak orang dapat pekerjaan, ekonominya sehat. Begitu Donald Trump sudah menang dan dia yang sebentar lagi take office jadi presiden baru, tahu-tahu diralat semua angka unemployment. Ternyata sepanjang Q2 2024, unemployment-nya itu jelek parah. Gak seindah yang awal dilaporkan. Dan plesetnya itu jauh banget. So even unemployment datanya itu gak asli. And you kira semua laporan dari pemerintah itu asli dan jujur? Really? Inflasi yang resmi 2% setahun, 3% setahun itu inflasi resmi. And ini di tahun yang mana bensin naik 50%. Ini kita ngomong beberapa tahun yang lalu ya. Bensin naik 50%, pengobatan naik 50%, harga tiket pesawat ya memang tahun ini turun. Right, 2024 turun. Tapi we're talking about satu tahun yang mana hampir semua barang naiknya itu 50% dan inflasi yang asli, inflasi yang dilaporkan cuma 2%, 3%. Really? Are you really that dumb? You know what I mean? And you mau menggunakan data tersebut untuk memutuskan aku mau hari ini pencet hijau atau merah dengan harapan bisa cuanin informasi berita itu. How does that work? Paham ya? You kalau lihat ke ramalan yang kita kasih di channelnya MyStack, kita spesialisnya di dunia kripto. Right? Itu bidang atau industri yang mana we have a very strong track record. Akurasinya luar biasa tinggi. Rata-rata semua ramalan yang saya kasih, baik itu pas sebelum harga jebol di 5 Agustus, di bulan Juli ada jebolan, kita prediksi itu juga. Juni tanggal, I don't remember, puncak harga terendahnya, I think it was 5 Juni atau 5 Juli terus, whatever, nanti ada editor tampil. But beberapa kali ada penurunan, kita itu prediksi sebelum terjadi penurunannya. Beberapa kali dia mau naik, kita waktu itu bilang 7 November harus all in karena setelah itu udah naik. Ternyata 6 November dia naik, right? Dan naiknya itu bombastis. Kita bisa call akurasi luar biasa tinggi ini, itu jauh sebelum beritanya muncul. Nah pas kejadian beritanya muncul, pas 5 Agustus, Bank of Japan mengumumkan Jepang itu resesi. Pas waktu itu kapan ya? Aku lupa. Ada satu tanggal yang mana, oh Israel dibom sama Iran. Oh itu menyebabkan harga kripto jebol. That's all bullshit. Kita udah tahu akan jebol sebelum berita itu muncul. Itu bukti bahwa kita sama sekali nggak pakai berita dalam apa ya, untuk prediksi atau forecasting masa depan. Dengan akurasi yang jauh di atas cuma 50% akurat. Menuju 100% walaupun nggak sampai 100% akurat. Right? So itu bukti dari sisi kita. Tapi the next question, pertanyaan berikutnya jadi, so gimana caranya bisa prediksi dengan akurat, right? Ya untuk bisa, so gini loh, kalau aku masukin bahan kue ke dalam oven, I bisa prediksi dengan akurasi lumayan tinggi dalam waktu sejam 2 jam muncul kue. Masalah kuenya enak atau gosong atau apa itu urusan lain lagi. Tapi poinnya adalah I bisa prediksi sesuatu hal kalau aku tahu apa itu input yang masuk yang mengaruhi output. Paham ya? Itu kata kuncinya. Kalau kita tahu apa itu inputnya, kita tahu outputnya. Kalau kamu makan hari ini 10.000 kilojoules atau setara dengan maybe like 4.000 calories, outputnya you akan gemukan. Paham ya? Kalau kamu tidurnya cuma 2 jam kemarin, hari ini kamu akan gagal fokus. Itu input output. Paham ya? Right?
So, sama dengan kalau kita tahu inputnya apa yang pengaruhi output di financial markets, di pasar keuangan, sejenis saham, sejenis stocks, sejenis falas, sejenis indeks, sejenis cryptocurrency, maka outputnya bisa gampang ditebak. Setuju nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, apa inputnya yang pengaruhi output? Oh, kamu udah join komunitas VIP belum? Bercanda. Bercanda. I'll give it to you for free, tapi you akan sadar sendiri gak segampang itu. You know, I'll tell you the theory. You tetap gak bisa jalanin, right? Kita bisa prediksi segitu akurat semua. Ya, kita pernah pleset di Desember ini 2024. Sekali pleset. Di antara puluhan kali kita kasih prediksi. Tapi kita bisa segitu akurat karena tesisnya kita atau teori kita, apa itu yang gerakin pasar, itu sebenarnya sesimpel market makers yang gerakin pasar. Dan market makers itu bisnis. Mereka itu pengusaha, mereka itu niatnya mau cuan, right? Gimana cara cuan? Ya mereka harus mengambil duit dari yang namanya retail participant. Oke, market maker kalau bahasa Indonesia mungkin bandar ya, right? So ini sejenis bursa besar-besar yang pegang cukup besar untuk bisa pengaruhi harga. Ini kita ngomong institusi keuangan yang bisa pengaruhi harga. Hal seperti begitu, right? Mereka kalau mau cuan, so you have to understand di dunia keuangan itu yang namanya zero sum game. Zero sum game itu artinya kerugian kamu adalah cuan aku, kerugian saya cuan kamu, gitu loh. Beda dengan kayak kalau aku Apple yang menciptakan iPhone, I ambil bahan mentah, besi sekian besar, aluminium sekian banyak, silikon sekian banyak, digabungin, mentahnya murah, digodok jadi iPhone, dijual, harganya udah naik nilainya. Itu yang namanya added value business. Kalau kita ngomong dunia keuangan, ini semua zero sum game. Semuanya balance-nya ke zero, ke nol. Tapi ada yang rugi, ada yang untung. Kerugiannya siapa, itu keuntungannya siapa. Nah, dari dulu kamu mungkin pernah dengar statistik, apalagi kalau kamu udah pernah coba di dunia trading, kamu pernah dengar statistik bahwa 99% trader rugi, cuma 1% yang cuan, right? Realitasnya lebih kecil dari itu. How do I know? Karena aku pribadi udah pernah terjun ke dunia itu secara internal, aku tahu isi dapurnya, right? Dari 100.000 orang yang coba trading di salah satu broker yang lumayan ada nama dan lain-lain, right? Paling cuma 4 atau 5 nama orang yang konsisten profit periode lama, right? Sisanya break even, loss, mungkin cuan bulan ini, berikutnya rugi semua, rungkat, something like that. Probabilitasnya rendah sekali. Nah, dari segi yang namanya bandar, mereka itu sebenarnya nggak peduli siapa cuan, siapa yang rugi, karena mereka tinggal copycat siapa itu yang cuan dan ambil posisi lawan siapa yang rugi. Dan karena sudah tahu dari awal bahwa mayoritas orang itu rugi, right? Defaultnya adalah kalau kamu buy, bandar sell. Kalau kamu sell, bandar buy. Ambil order kamu. Gitu loh. Pasti, karena secara probabilitas long term semua orang rugi semua. Paham ya? Jarang sekali ada yang consistent profit. Dan yang consistent profit walaupun jarang jumlahnya, mereka tinggal nyontek. Gitu loh. Orang ini buy, kita buy. Orang ini sell, kita juga ikut sell. Gitu, otomatis ya cuan barengan sama dia. Tapi harus pikir lemparnya ke siapa. Kalau di dunia keuangan kayak falas atau kita ngomong pasar forex, pasar futures market di Nasdaq atau apa, something like this, right? Bisa lempar order orang-orang yang cuan ya, kan nggak bisa dimakan ordernya aja karena dia memang cuan. Right? Ordernya bisa dilempar ke yang namanya bank, right? So kalau di dunianya kita sebutnya liquidity provider. Oke, untuk yang beginner, pokoknya bank lah intinya, gampangnya gitu. Oke, dilempar ke bank. Nah, so bank yang ambil, mereka gak peduli karena mereka cuma cuannya dari selisih sama percentage fee untuk prosesin transaksi. Dan everybody wins in that scenario. Tapi mayoritas orang itu ngapain dilempar ke bandar? Makan aja ordernya, udah cuan. Nah, kalau kamu sudah paham itu, itu bisnis modelnya bandar, itu bisnis modelnya any financial market yang ada broker yang memfasilitasi futures market, yang mana ada yang namanya leverage, ya, yang mana yang ada yang namanya gak harus naik besar untuk cuan besar. Kalau ada pasar itu pasti bisnis modelnya begitu. Antara itu atau brokernya nakal, totally nakal, right? Nah, kuncinya di situ. Ini balik lagi ke gimana caranya you bisa prediksi masa depan dengan akurat. Semuanya kuncinya dipahami dulu inputnya. Pahami dulu apa itu yang bikin pasar gerak. Yang bikin pasar gerak itu yang namanya market makers. Mereka pasti gerakin ke arah yang paling menguntungkan bagi mereka. Yang artinya kalau retail pada long semua. Long itu istilah teknis yang artinya mereka ambil posisi yang
beli, buy, hijau yang kalau naiknya sedikit mereka cuannya gede. Kalau semua partisipan melakukan itu dan beneran bandar memperbolehkan pasar naik, yang rugi besar siapa? Ya bandar, betul kan? Karena mereka yang harus ambil posisi lawannya. Dan kalau di dunia kripto gak ada bank yang bisa dilempar ordernya. Somebody has to take it, gitu loh. Yang jelas gak mungkin bursa-bursa besar sekelasnya Binance atau sejenisnya. Paham ya maksudnya? Right? Gak mungkin mereka mau rugi. Jadi kalau semua retail partisipan pada long, harus dihantemin dulu. Hajar likuidasi. Nah, sekalian kalau udah hajar likuidasi, kalau kita udah tahu ini, semua orang pada long di harga $100.000 Bitcoin. Right? Margin liquidation atau margin call-nya, katakanlah di $95.000. Right? Selisih 5.000. Right? Dengan market maker hajar ke 94.900 pas kena liquidation-nya semua, right? Semua orang yang kena terlikuidasi jadi terpaksa harus jual, betul nggak? Buat mereka beli balik. Mereka itu si broker, bursa dan market maker yang hajar sampai turun. Paham ya? Itu manipulasinya. Dan mereka boleh naikin harga seenak-enaknya. Yang kan setiap siklus pasti ada ya, yang mana semua koin naiknya roketnya tinggi banget. Ini, sorry, aku analogikan ke kripto karena ini memang spesialisnya kita, right? Setiap siklus di kripto ada momennya yang mana semua koin itu roketnya gila-gilaan. Dan itu yang kita lagi udah posisikan untuk cuanin sekarang ini di Desember akhir menuju Januari 2025, right? Pasti ada momen itu. Dan kapan itu boleh dilakukan? Setelah semua partisipan retail sudah dirungkatin. You ada modal 1M, kamu itu partisipan retail. Kamu pakai long futures bla bla bla, udah turun. Sekarang cuma sisa $5.000 atau 50 juta dari 1M rupiah, right? You mau ambil posisi futures di 50 juta, right? Di harga Bitcoin $100.000 setelah kamu udah rungkat 95%, silahkan. Kenapa? Karena dengan leverage kamu paling cuma bisa balik ke 1M, paham? Right? Sedangkan si broker, all these market makers, bandar tanda kutip, mereka udah rungkatin kamu segitu banyak, duit yang mereka udah cuanin dari kamu, mereka bisa beli spot tanpa resiko, right? Mereka udah naik dari 1M uang kamu, mereka pakai 950 juta, dinaikin 10 kali lipat, 20 kali lipat. You coba bisa BEP, balik ke modal awal. Mereka udah cuan 10-20 kali lipat di gerakan yang sama. Paham ya maksudnya? Right? Itu yang gerakin pasar. Harus bisa mikir kayak bandar. Harus mikir gimana aku makan uang retail, baru sudah dimakan habis, boleh aku dorongin harga naik. Dan ketika harganya sudah terlalu naik, harus bisa jual short, right? Ke retail yang sudah nggak pakai logika. Itu salah satu alasan kenapa waktu Fartcoin pertama kali tembus $1 miliar, ini salah satu coin yang di daftar kita. Di grup aku udah sering bilang gak ada chart yang segini vertikal, gak ada turunnya. Jadi pas di atas kita itu lagi tukerin profit yang sudah didapatkan dari Fartcoin. Ini kita ngomong kenaikan 40 kali lipat ya modal kita. Kita udah gulung. Sebagian supply Fartcoin kita udah digulungin lagi ke tempat-tempat yang belum naik. Gitu loh. Pas di atas. Nah ini dia lagi turun, kita ada saatnya beli lagi Fartcoin. Gitu loh. Karena kita mikir kayak bandar. Tapi dalam semua analisa ini, semua ramalan yang kita kasih, gak pernah sekalipun kita mikirin hari ini suku bunga naik atau turun nggak? Hari ini inflasi berapa? Hari ini unemployment berapa? Karena udah terbukti palsu bullshit semua. Dan kalaupun valid, right? Mereka itu lapor apa yang udah terjadi. Sedangkan market itu selalu antisipasi apa yang akan terjadi. Paham ya? Jadi udah too late, ada gunanya pun juga udah terlambat. Nungguin beritanya, udah gerak duluan si pasarnya. Gitu loh. Right? Itu kenapa kita gak pernah pakai dalam analisa kita. Dan udah terbukti, I mean you just join komunitas VIP kita, you cek sendiri, historinya ada kok. Sampai 2023 April. Right? Sejak itu kita udah chat historinya gak ada satupun posting historis yang aku hapus. Right? Salah aku tampilin, bener aku juga tampilin. Gitu loh. Cek aja akurasinya berapa tinggi. Cek aja analisanya itu. Kita kan juga jelasin why kita bilang ini mau turun. Why ini kita bilang ini waktunya sikat. Like right now tanggal 28 Desember. Maybe not the lowest price. Tapi udah good enough. Gitu loh. Harga sekarang $94.000 per Bitcoin. Right. Tapi yang kita beli bukan Bitcoin kali ini. Karena menurut analisa kita. Bandar udah sikat habis. All the liquidation money segalanya udah ready. All season is done.
time to go, gitu loh, ya. But that is how we do it. Nah, eksekusinya, you mau jalanin sendiri, coba sendiri, it's not that easy. Gak segampang itu, right? Perlu personality khusus, perlu pola pikiran khusus, perlu data yang valid. Kamu harus bisa bedain apa itu data yang valid, apa enggak. Kayak contoh, I bikin video beberapa minggu yang lalu, cuma seminggu, 2 minggu yang lalu, yang membahas soal quantum computing. Right. Nanti editor tampilin thumbnailnya, terus nanti tampilin juga komentar dari video itu. Kamu lihat opininya orang itu macam-macam banget. Setuju gak setuju dengan apa yang aku sampaikan. Yang mana yang relevan? Netizen itu gak tahu semua, gitu loh. Nah, apa saya tahu? Well, first of all, I ada latar belakang di Bitcoin mining. You know, salah satu player di bidangnya. I know how Bitcoin mining works. So, setidaknya kalau aku gak paham quantum computing, I understand Bitcoin mining, gitu loh. Setidaknya opini aku lebih valid daripada orang umum. Tetap aja netizen komentarnya itu sembarangan. Oh, quantum computing harus jebolin, segitu banyak server mining, segitu seluruh dunia, bla bla bla. That's not even how it works, gitu loh. Tapi kalian susahnya di situ untuk tahu apa itu data yang relevan, apa yang enggak. It's not easy. It's not easy. Butuh practice, butuh experience, butuh netral pikirannya, gak boleh ada bias, dan harus akurat dalam penilaian data. Karena kalau udah tahu data, tahu input, outputnya itu gampang. Langsung tahu ini udah puncak gak sih? Kemarin tembus $100.000 sampai $108.000 itu udah puncaknya nggak sih? Right? You butuh otak yang netral untuk bisa nilai itu. But itu bumbu rahasianya sudah aku spill, right? Tetap aja aku yakin mayoritas orang yang nonton nggak akan bisa aplikasikan. You mau digampangin, tinggal nyontek aja, right? Tapi kamu harus buktikan dulu, apa memang aku akurat? Apa memang aku bisa lakukan apa teorinya yang sudah dikasih? Coba. Di tempat lain kamu nggak bisa coba sebulan dulu kan? Gak ada yang kayak gitu, rata-rata harus bayar langsung. Lifetime, 1 tahun, ratusan juta. Ada orang, dia kasih tahu sama satu member, siapa itu dibayar 100 juta rupiah untuk rungkat belasan M atau berapa gitu, right? Nanti ada thumbnailnya, right? Rata-rata di luar sana harus bayar langsung puluhan atau ratusan juta. Hanya di kita, bayar dulu ratusan ribu rupiah untuk uji. And then mutusin, right? But that's the theory, tinggal prakteknya, eksekusinya, and you know, daripada bayar analis, kalau di dunia kita sebut quant, ya, quantitative analyst. Jadi hitungan bayar kuli dapatnya yang paling jago di Indonesia. Up to you, ya. See you. Menurut data aku puncaknya itu ada 2, right? Yang pertama sekitar Maret April 2025, ya. See you di puncak pertama. Bye.